Bertahun-tahun aku menentang gereja Katolik dan bekerja keras agar orang-orang Katolik meninggalkan gerejanya. Tetapi kemudian, melalui banyak studi dan doa, aku menemukan bahwa ternyata gereja Katoliklah yang berlandaskan kitab suci. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katolik Ukren, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sahabat Katolik Ukren, sejak abad 20 sampai 21 ini, banyak jemaat bahkan pendeta di negeri Paman Sam Amerika Serikat berbondong-bondong beralih menjadi Katolik. Tak hanya itu, bahkan karena banyaknya, salah satu TV Katolik di Amerika Serikat membuat acara khusus bagi para pendeta untuk bersaksi mengapa menjadi Katolik. Berbagai hal menjadi alasan mereka memutuskan menjadi Katolik, baik karena belajar sejarah gereja, mendalami Alkitab, hingga karena pengalaman spiritual. Salah satu yang paling terkenal di antara mereka adalah Scott Hahn. Pernahkah sahabat Katolik Ukren mendengar nama tersebut? Ya, ia adalah mantan pendeta Protestan di Gereja Presbyterian Amerika Serikat yang kini merupakan seorang pembicara dan guru yang sangat terkenal secara nasional dan internasional dalam berbagai topik yang berkenaan dengan kitab suci dan iman Katolik atau disebut dengan teolog awam Katolik. Ia mengajar di Franciscan University of Steubenville sejak tahun 1990. Ia adalah pendiri dan kepala dari Pusat Studi Teologi Biblis Katolik di Amerika Serikat bernama Santo Paulus Center. Perjalanan mantan pendeta Scott Hahn begitu menarik. Ia pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Rome Sweet Home, "Aku menganggap bahwa orang-orang Katolik adalah orang-orang yang sesat dengan berbagai ajarannya mengenai Bunda Maria, Santo Santa, api penyucian, devosi, paus, dan lain-lain. Aku memutuskan untuk menolong mereka dengan cara pembuktian berdasarkan kitab suci. Ketika aku mewarisi benda-benda rohani nenekku, satu-satunya orang Katolik dalam keluargaku, aku sungguh merasa muak. Aku menghancurkan rosarionya dan membuangnya." Sahabat Katolik Ukren, suatu ketika Scott Hahn sedang mendalami kitab suci. Justru saat itulah ia mulai menemukan berbagai pertanyaan dan kejanggalan atas apa yang sering ia lontarkan terhadap gereja Katolik. Ia pun bertanya kepada dirinya, bahkan rekan-rekan sepelayanannya, apakah selama ini yang ia ajarkan kepada jemaatnya di gereja sudah benar dan sesuai kehendak Tuhan? Bertahun-tahun lamanya ia bergumul hingga ia menemukan 4 alasan kuat yang mengantarkannya kembali ke pangkuan Bunda Gereja, yaitu Gereja Katolik yang sungguh Alkitabiah. Alasan pertama, perjamuan kudus. Scott Hahn menyadari bahwa di gerejanya, perjamuan kudus hanyalah simbol saja. Suatu hari, ketika ia sedang mempelajari Injil Yohanes, ia terkejut ketika membaca Yohanes bab 6 ayat 55. "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Dan ayat ini ia temukan nyata di dalam Ekaristi yang bagi gereja Katolik tidak hanya sekedar simbol saja tetapi sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah roti dan anggur tersebut dikonsekrasikan. Hal ini menjadi kuat ketika dibuktikan dengan berbagai mujizat Ekaristi yang terjadi di berbagai gereja Katolik di penjuru dunia. Seperti hosti yang berubah menjadi darah yang setelah diselidiki oleh para dokter ahli forensik mengandung darah manusia. Scott Hahn pun menjadi terkejut dan ia merasa bersalah karena menyangkal kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Alasan kedua, sola scriptura. Sola scriptura yang menjadi salah satu kepercayaan dasar para pelopor reformator juga menjadi pergumulan Scott Hahn. Gerejanya percaya bahwa hanya Alkitab saja yang menjadi ajaran gereja. Namun, Scott Hahn suatu ketika membaca 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 yang berbunyi, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Ia pun tertegun ketika membaca berpegang pada ajaran yang tak hanya tertulis yaitu Alkitab, tetapi juga lisan. Dan itu ia temukan di gereja Katolik.
di mana gereja Katolik tak hanya Alkitab, tetapi ada juga tradisi gereja yang disampaikan secara lisan turun-temurun sejak zaman para rasul sebelum Alkitab ada. Tak hanya itu, juga terdapat magisterium gereja yang membuat umat Katolik tidak boleh sembarang menafsirkan Alkitab. Hasilnya, gereja Katolik tidak terpecah-pecah, melainkan satu di seluruh dunia. 3. Sola fide. Alasan ketiga yaitu sola fide, hanya karena iman, salah satu dasar kepercayaan para reformator. Dan ini membuat Scott Hahn menjadi semakin bingung dan lemah akan apa yang ia yakini ketika ia membaca Yakobus bab 2 ayat 26 yang mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan itu ia temukan juga dalam gereja Katolik, di mana iman saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan perbuatan dan usaha untuk hidup kudus seperti menerima sakramen tobat dan ekaristi. 4. Kontrasepsi. Scott Hahn melihat bahwa hanya gereja Katolik yang menentang penggunaan alat kontrasepsi. Padahal sampai dengan tahun 1930, seluruh denominasi Protestan Amerika Serikat melarang hal tersebut dan melegalkan kontrasepsi. Scott Hahn membaca buku Birth Control and Marriage Covenant karangan John Kipling, seorang Katolik. Kata covenant yang dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian dalam buku tersebut menyita perhatiannya. Perjanjian adalah konsep favoritnya. Ia yakin jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengerti konsep perjanjian, karena perjanjian adalah topik utama dalam seluruh kitab suci. Kipling menjabarkan dengan logis bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian juga. Sahabat Katoliku keren, itulah kisah ringkas seputar Scott Hahn dan 4 alasan mengapa ia melepas gelarnya sebagai pendeta dan berpaling ke pangkuan gereja Katolik. Seorang pendeta anti-Katolik yang mengatakan gereja Katolik tidak alkitabiah, tapi justru setelah ia mendalami Alkitab, ia menjadi Katolik dan mengatakan bahwa gereja Katoliklah yang sungguh alkitabiah. Dan sejarah yang tak terbantahkan, gereja Katolik sendirilah yang membuat Alkitab sejak abad keempat yang dikanonkan oleh Paus Damasus pertama dengan kuasa yang tidak dapat salah, yang merupakan Paus Gereja Katolik atau pemimpin Gereja Katolik ke-37. Seorang pencipta tidak akan pernah memamerkan dan berteriak bahwa itu adalah ciptaannya, tapi akan diketahui secara sendiri siapa yang menciptakannya hanya oleh orang-orang yang sungguh menghargai karyanya. Itulah gereja kita. Kini, Scott Hahn bersama istrinya dan 6 orang anaknya hidup bahagia dalam iman Katolik yang kudus, di mana 2 dari 6 anaknya telah ia persembahkan untuk melayani Tuhan dan sesama menjadi imam Katolik. Sungguh luar biasa ya. Semoga ini menguatkan iman Katolik kita dan tetaplah setia dengan gereja Katolik yang kudus. Bagi sahabat Katoliku keren yang ingin mengenal Scott Hahn lebih dalam, bisa membaca buku-bukunya seperti Rome Sweet Home, edisi terbaru yang bisa dibeli juga di toko buku rohani Katolik terdekat, atau bisa juga DM Instagram resmi kami Katoliku Keren. Katoliku memang keren, diam-diam menghanyutkan. Rome Sweet Home, Roma rumah kita bersama. Welcome home, salve. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik.
Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.